Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kita di seputar rahasia. Kemarin di sesi yang kedua, sekarang alhamdulillah kita dikasih sehat. Makasih juga udah doain kita. Sekarang lanjut ke sesi yang tiga. Sebelumnya kita bahas Imam siapa kemarin kan? Imam Muhammad bin Bagir. Sekarang lanjut yang imam yang ketiga, Imam Ja'far As-Shadiq. Yang kali ini yang baca duluan Mas Egal. Oh ya, enggak. Sebelum baca lupa dari kemarin. Siwak, ya gua bawa siwak lagi. Gimana Bisa Bang? pakai baju. Pakai baju bisa emang? Ya. Gini gesek-gesek kayak gini sama kayak siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah Al-Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gelar beliau yang terkenal adalah As-Shadiq. Beliau juga dijuluki Abu Abdillah dan ada juga yang menjulukinya Abu Ismail. Ibu beliau adalah Farwah binti Al-Qasim seperti yang telah kami sebutkan tadi. Ibunya Farwah adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Shadiq. Oleh karena itulah beliau mengatakan, "Aku telah dilahirkan oleh Abu Bakar sebanyak 2 kali. Beliau lahir di kota Madinah pada hari Senin kira-kira 13 hari sebelum akhir Rabiul Awal pada tahun 80 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 83 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia di kota Madinah pada malam Senin 15 Rajab tahun 148 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Kubah Abbas bersanding di kuburan ayahnya, kakeknya dan pamannya Al-Hasan bin Ali. Beliau meninggalkan 5 orang putra yaitu Muhammad, Ismail, Abdullah, Musa, dan Ali Al-Uraidi yang merupakan leluhur Bani Alawi. Nanti biografi beliau akan kami paparkan pada penyebutan mereka dalam qasidah ini. Imam Al-Haddad menyebut Imam Ja'far As-Shadiq dalam qasidahnya sebagai guru imam-imam besar, karena banyak kalangan imam-imam besar yang menimba ilmu dari beliau. Contohnya Yahya bin Sa'id, Ibnu Juraid, Imam Malik, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Syu'bah, dan Ayub. Dan dikarenakan banyaknya ilmu, hikmah-hikmah, sifat-sifat terpuji, nasihat yang baik yang dinukilkan dari beliau, juga banyaknya orang-orang yang berdatangan dari segala penjuru untuk menimba ilmu dari beliau. Ketenaran beliau tersebar di seluruh penjuru hingga Umar bin Mikdam menyatakan, "Bila aku melihat Ja'far bin Muhammad, aku langsung mengetahui bahwa beliau termasuk keturunan para nabi." Berikut adalah nasihat-nasihat beliau. Ya, Muhammad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah nasihat-nasihat beliau. Tiada bekal yang lebih baik dari takwa, dan tiada perkara yang lebih baik dari menahan ucapan. Tiada musuh yang lebih berbahaya dari kebodohan, dan tiada penyakit yang lebih parah dari kebohongan. Bila kalian mendengar satu kata dari seorang muslim, maka artikanlah dengan anggapan yang paling baik, hingga bila kalian tidak menemukan alasan yang baik untuk ucapan ini, maka celalah diri kalian. Bila kamu berdosa, maka mintalah ampun, karena dosa-dosa itu telah terkalung pada leher-leher orang-orang sebelum mereka diciptakan. Sedangkan yang membuat mereka celaka adalah terus-menerus melakukannya. Barang siapa yang merasa lambat datangnya rezeki, hendaknya memperbanyak istighfar. Barang siapa yang merasa takjub akan keadaan dirinya dan ia ingin melanggengkannya, hendaknya ia membaca Masya Allah la quwata illa billah. Allah telah mewahyukan kepada dunia, layanilah siapapun yang melayaniku, dan susahkanlah siapapun yang melayanimu, dan susahkanlah siapapun yang melayanimu, dan susahkanlah siapapun yang melayanimu. Akhlak diri pribadi
Para ahli fikih adalah pengemban amanat para rasul selama mereka tidak mendatangi pintu penguasa. Bila kamu mendengar sesuatu yang kurang sedap tentang saudaramu, maka carilah alasan untuknya dari 1 sampai 70 alasan. Kalau kamu belum mendapatkannya, maka katakanlah, bisa jadi ia memiliki alasan yang tidak aku ketahui. Hal ini hampir sama dengan nasihat beliau di atas, tetapi yang ini maknanya lebih mencakup apapun yang kurang enak, baik ucapannya atau perbuatannya. 4 perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mulia. Ia berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati ayahnya, melayani tamunya, menaiki sendiri hewan tunggangannya, dan melayani orang yang belajar darinya. Kebaikan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan 3 perkara: memandangnya sedikit, menutupinya, dan menyegerakannya. Karena bila kamu memandangnya sedikit, ia akan semakin besar. Bila kamu menutupinya, kamu akan menyempurnakannya. Dan bila kamu menyegerakannya, maka kamu akan diberi ucapan selamat. Di antara wasiat beliau kepada putranya Musa, wahai anakku, barang siapa yang menerima apa yang Allah berikan padanya, pasti ia akan puas. Barang siapa yang melirik apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya ia mati dalam keadaan miskin. Barang siapa yang tidak rela terhadap apa yang Allah bagikan untuknya, berarti ia curiga kepada Allah. Akan ketentuannya. Barang siapa yang meremehkan kekurangan dirinya, niscaya ia akan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan barang siapa yang menganggap kecil kesalahan orang lain, niscaya ia akan menganggap besar kesalahan sendiri. Wahai anakku, barang siapa yang membuka tabir orang lain, maka tampaklah aib anak-anaknya sendiri. Barang siapa yang menghunus pedang kejahatan, niscaya ia terbunuh oleh pedang itu sendiri. Barang siapa yang menggali lubang untuk orang lain, niscaya ia jatuh sendiri ke dalamnya. Barang siapa yang masuk ke tempat orang-orang bodoh, niscaya ia terhina. Barang siapa yang berkumpul dengan para ulama, niscaya ia terhormat. Dan barang siapa yang memasuki tempat kejahatan, niscaya ia tercurigai. Wahai anakku, janganlah kamu menghina orang lain, niscaya mereka akan menghinamu. Dan janganlah kamu campur tangan pada perkara yang bukan urusanmu, niscaya kamu akan terhina. Wahai anakku, sampaikanlah kebenaran yang menguntungkanmu ataupun yang merugikanmu. Wahai anakku, jadilah orang yang menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Menyambung tali hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Memulai pembicaraan dengan orang yang mendiamkanmu. Memberi orang yang meminta darimu. Dan jauhilah perbuatan adu domba, karena perbuatan itu menanamkan permusuhan di hati orang banyak. Juga jangan sekali-kali kamu mencari aib orang lain. Nasihat yang terakhir, wahai anakku, bila kamu berkunjung, maka kunjungilah orang-orang yang baik, dan jangan kamu kunjungi orang-orang yang jahat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Barusan kita udah ceritain dari biografinya dari Imam
siapa kan? Imam Imam Ja'far Ja'far As-Shadiq, yang insya Allah besok kita lanjut ceritain kisahnya Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah doain kita sehat berdua. Baik. Terus oh iya, terima kasih teman-teman yang udah subscribe, abang-abang yang udah subscribe, terus udah komen. Udah kita baca semua bang ya? Udah dibaca semua. Makasih buat masukannya. Makasih banyak. Pelan-pelan insya Allah pasti kita perbaikin buat kekurangannya. Cuman emang pelan-pelan karena kita yang ngelakuin semuanya manual, teman-teman. Juga emang ya segini aja orang-orang ini. Gitu teman-teman. Terus apa lagi kan? Ya semoga videonya bermanfaat buat semua. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kita berdua. Kita juga masih sama-sama belajar semuanya. Kalau emang suka videonya dibantu share ya ke saudara-saudara yang lain biar anak-anak ya, iya anak-anak muda ya kan, saya biar peduli sama agamanya sendiri. Ayo bang, apa kalau mau lu kasih masukan ya dari subscriber? Oh iya, nanti insya Allah habis lebaran kita bikin cerita yang kayak kemarin-kemarin di video-video sebelumnya, Acting ya bang ya? iya cerita-cerita pendek gitu ya. Kalau ada masukan dari abang-abang Ya, apa yang mau dibahas kita bahas bang ya? ya tulis aja di komen. Ntar insya Allah kalau cerita yang bagus Kita bahas. kita bahas. Apa kita cantumin namanya sekalian tuh? Boleh. Subscriber. Ntar dikasih sarung sama Mas Ega. Oh ya 300 subscriber ya? Sarung ya? Iya mau Gue dikasih. janji nih. Yaudah, jangan lupa like, Lah kan udah tadi bang. komen lagi. Oh ya komen and subscribe.